Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4226 menjadi sasaran. Ini adalah karakter Tuan Hua Qian. Jika Anda tidak mengerti, Anda akan mengambilnya. Jadi, Nona, apakah berita ini penting? Pria di dalam perahu berkata sambil tersenyum. Lin Bai juga mengerti saat ini. Tidak heran pria ini tiba-tiba muncul di sekitar perahu lukis Lin Bai. Ternyata dia dipercaya oleh orang lain. Baru saja Lin Bai masih bertanya-tanya mengapa perahu itu datang ke tempat ini secara langsung karena ada begitu banyak perahu lukis di sungai. Perahu lukis milik 3 orang Lin Bai hanyalah salah satu dari yang biasa. Ternyata Pangeran Hua Qian membayar untuk penyelidikan asal-usul dan identitas Qin Yuyan, jadi dia datang ke sini. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, apakah ini cara Anda berbisnis di paviliun gelap? Identitas pembeli diteruskan seperti ini. Meskipun saya menyampaikan identitas dan asal-usul ketiga gadis itu ke markas besar paviliun gelap, saya juga memberi tahu gadis itu tentang identitas dan asal-usul Hua Qian. Pria di atas perahu itu berkata sambil tersenyum, paviliun gelap adalah tempat untuk berbisnis. Selama Anda mampu membayar harganya, kita bisa berbisnis. Tidak ada yang perlu disinggung atau tidak disinggung. Gadis itu menawar harga, dan paviliun gelap pun membalas. Kesepakatan sudah selesai. Aku akan pergi. Ketika Qin Yuyan dan Jiang Xuansu ingin mencari perahu itu, mereka sudah menghilang. Karena tidak dapat menemukan perahu itu lagi, Qin Yuyan duduk di sisi perahu sambil mendesah, dan berkata dengan desahan panjang dan melankolis, sepertinya ada masalah. Jiang Xuansu berkata, jika Anda tahu itu akan menimbulkan masalah, tidakkah Anda melepas cadar Anda? Qin Yuyan mendesah tak berdaya, kakak seperguruan Jiang, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mau? Tetapi paviliun Qin adalah tempat untuk berbisnis. Bahkan jika saya mengenakan cadar, saya tidak dapat memperlakukan cadar setebal itu sebagai dunia. Jika tidak, para seniman bela diri yang datang ke Qin Ge untuk berbisnis akan merasa bahwa paviliun Qin tidak tahu sopan santun. Tidak berdaya. Jiang Xuansu juga sangat menyadari kebenaran ini. Selama yang disebut pengusaha itu bukan bisnis yang tidak terlihat seperti paviliun gelap, mereka perlu tampil di depan umum untuk bersikap tulus. Adik seperguruan, aku dalam masalah. Qin Yuyan berteriak dengan suara jiau, tetapi menoleh untuk melihat. Lin Bai berkonsentrasi melihat peta di tangannya. Setelah mendapatkan peta tadi, Lin Bai tidak sabar untuk melihatnya. Peta itu sangat terperinci, dan Lin Bai dengan cepat menemukan posisi yang ingin dia temukan di peta. Lupakan puncak Xianren. Lin Baisun melihat kembali ke sepanjang puncak Dewa Bulan Merah. Catatan di peta menunjukkan bahwa puncak Xianren masih ribuan mil jauhnya dari Chiyue Shenzong, yang dekat dengan daerah terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah. Selain itu, ada sebaris kata-kata kecil di peta di samping puncak Xianren, konon katanya orang ini adalah tempat orang abadi memahami Tao. Setelah menjadi abadi, medan puncak gunung di sini diwarnai dengan makna Taoisme. Ada bayangan orang abadi di puncak gunung, yang dapat dilindungi. Itu adalah tempat unik di dunia untuk melewati malapetaka. Kemudian Lin Bai melihat ke pegunungan di sekitar puncak Xianren, tetapi membuat Lin Bai mengerutkan kening. Karena Lin Bai dapat melihat bahwa, dengan puncak abadi yang duduk dan terlupakan sebagai pusatnya, dalam radius 10.000 mil, hampir semua tetua agung Sekte Dewa Bulan Merah hidup dalam pengasingan. Sepertinya ribuan orang kuat telah mengepung puncak abadi. Jika Anda ingin masuk, jika Anda tidak memiliki persetujuan dari Sekte Dewa Bulan Merah, Anda harus melewati tempat pertapaan tetua Sekte Dewa Bulan Merah, yang sangat sulit. Selain itu, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Bagi Lin Bai, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana cara melewati tempat di mana tetua itu tinggal dalam pengasingan. Aku tidak tahu apakah liontin giok itu dapat menutupi napasku dengan sempurna, bahkan para tetua pertapa itu tidak dapat mendeteksinya. Sambil melihat peta, Lin Bai memikirkan tindakan balasan. Adik seperguruan, adik seperguruan. Tepat pada saat ini, beberapa teriakan Qin Yuyan membuat Lin Bai melepaskan diri dari perenungannya. Dia mendongak dan melihat Qin Yuyan menatapnya dengan marah di wajahnya. Lin Bai tertawa dan menyimpan peta itu, kakak seperguruan Qin, meskipun itu menghabiskan 30.000 batu api, kamu tidak perlu begitu cemas untuk membiarkanku membayar utangnya. Qin Yuyan melotot dan bertanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang kita katakan tadi? Lin Bai bingung, kata-kata apa? Aku pergi untuk melihat peta tadi, tetapi aku tidak mendengarnya.
Qin Yuyan memutar mata putih, tersenyum tanpa kata. Jiang Xuanzu berkata, ada seorang murid dari Sekte Dewa Bulan Merah yang memiliki latar belakang yang hebat ingin menanyakan tentang asal-usul junior-junior Qin dari Paviliun Kegelapan. Dia adalah seorang playboy yang haus akan kecantikan. Diperkirakan dia telah jatuh cinta pada junior-junior Qin. Oleh karena itu, junior-junior Qin berpikir bahwa kita akan segera mendapat masalah. Apa yang harus kamu lakukan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, masalah macam apa ini? Kedua dunia sama-sama kuat di ranah Tao dan Dewa. Di kota Gunung Ciyue, selama orang kuat yang telah mengolah buah Dao Tai tidak bertarung, apakah ada orang lain yang bisa kamu tandingi? Jiang Xuanzu berkata, aku tidak ingin mengungkap identitasku, jika tidak, akan ada lebih banyak masalah, jadi aku tidak akan melakukannya. Qin Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata, saya seorang pengusaha, dan saya cukup pandai dalam bisnis, tetapi saya sama sekali tidak pandai bertarung. Selain itu, berita dari Paviliun Kegelapan mengatakan bahwa orang ini hanya memiliki kultivasi Jiuji Daojing. Jika saya memiliki kultivasi alam Daoshen, saya akan membiarkan Ciyue Shenzong memanfaatkannya sepenuhnya. Jadi saya juga tidak bisa melakukannya. Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan menatap Lin Bai. Lin Bai menatap dan berseru, apa maksudmu? Jadi kau akan membiarkanku, prajurit Tao Semu, bertarung melawan yang kuat di Jiuji. Jangan membuat masalah. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku takut mati, dan aku tidak akan melakukannya. Qin Yuyan datang sambil tersenyum, jika orang lain, aku tidak akan mengalahkannya, tetapi saudara seperguruan King Luo, kau hehe, ketika kau berada di punggung Kunlong, 10 pukulan mengalahkan 10 prajurit Daojing. Tidak masalah bagimu untuk menjadi 9 perampok belaka. Lin Bai berkata, itu hanya kebetulan. Para saudara senior tidak tega menyakitiku karena prestasiku terlalu rendah. Jadi aku punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Aku tidak percaya bahwa playboy dari klan Dewa Bulan Merah akan membiarkanku. Qin Yuyan berkata dengan wajah sedih, apakah kau tega melihat saudari seperguruan itu diejek? Aku baru saja meminjamkanmu uang untuk membeli bayi, jadi kau mengabaikanku. Baiklah, serigala bermata putih, aku salah tentangmu. Setelah itu, kami masih tidak ingin marah pada Qin Lin, agar tidak membuat kami tertawa. Lin Bai segera mengarahkan perahu ke tepi pantai, berniat untuk segera kembali ke Qinglong Biyuan. Namun pada saat ini, perahu lukis itu berbalik, tetapi Lin Bai melihat bangunan besar lainnya muncul di antara ombak. Ada 5 lantai di kapal, yang cemerlang dan terang benderang. Selama periode itu, seniman bela diri berjalan maju mundur, penuh dengan pria dan wanita cantik. Berdiri di haluan perahu, ada seorang pangeran yang dikelilingi oleh 10 wanita cantik. Semua orang luar biasa. Namun, pemuda ini melihat keindahan di sekitarnya seolah-olah dia benar. Dia berbaring di sisi perahu dan menatap Qin Yuyan di perahu lukis Lin Bai dengan anggur di matanya. Sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Bai tidak bisa berkata-kata dan tersenyum pahit. Bab 4227 Bunga Tersembunyi. Kapal itu berkilauan dan terang benderang, dan Ying Ying dan Yan Yan yang perempuan dikelilingi oleh bakat muda. Mereka minum, berbicara, bernyanyi, dan tertawa sejauh 100 meter. Aroma anggur dan pemerah pipi tersebar di kedua sisi selat. Di haluan, sekelompok wanita cantik dengan kendi anggur mengelilingi seorang pemuda tampan dengan pakaian yang indah, mengenakan mahkota giok di kepalanya, mengenakan giok yang indah di pinggangnya, alis pedang dan bintang-bintang, pipinya kemerahan, matanya mabuk dan mulutnya tersenyum. Matanya menatap Qin Yuyan di atas perahu lukis Lin Bai. Lin Bai menatap perahu bangunan yang mendekat, dan tidak perlu memikirkannya. Dia memperkirakan bahwa dialah masalah di mulut Qin Yu. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah kepada Qin Yuyan dan Lin Bai, adik seperguruan King Luo, jika kalian menunggu untuk memulai, cobalah untuk tidak menimbulkan korban, jika tidak, tidak baik untuk menjelaskan kepada klan Dewa Bulan Merah. Lin Bai mendengarkan, wajahnya pucat pasi, mendengarkan maksud Jiang Xuanzu, dia dan Qin Yuyan benar-benar tidak berencana untuk bertarung. Apakah ini benar-benar akan diserahkan kepada Lin Bai? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah getir dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain menjadi pemberani. Siapa yang mengaku berutang budi kepada kakak senior Qin? Orang-orang di atas kapal tidak berinisiatif untuk berbicara, dan Lin Bai mengabaikan mereka. Dia mengarahkan kapal ke pantai.
Anak laki-laki di atas kapal itu sepertinya melihat bahwa kapal lukisan itu akan pergi, jadi dia berkata dengan suara keras, teman-teman di depanku, bertemu adalah takdir. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa datang ke kapalku untuk berkunjung. Persediaan anggurnya terbatas. Teriak pemuda itu dari haluan. Lin Bai mengabaikannya dan mengarahkan kapal mendekati pantai. Tiba-tiba pada saat ini, kapal bangunan itu berayun, berhenti di depan kapal lukisan. Wajah Lin Bai gelap, dan dia masih memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Dia tidak ingin membuat masalah dengan benar dan salah, tetapi dia tidak berharap untuk datang ke pintu. Tuan muda ini sudah larut malam. Kita akan kembali ke rumah pos dan beristirahat. Silakan minggir. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Pangeran di kapal adalah Hua Qian, yang disebutkan di paviliun gelap sebelumnya. Hua Qian juga dapat melihat dari kapal. Tampaknya 3 orang di kapal, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan, diam saja. Jelas bahwa Lin Bai yang bertanggung jawab. Hua Qian berkata sambil tersenyum, karena saudara ini tidak ingin minum, kembalilah dan beristirahatlah lebih awal. Bagaimanapun, malam di kota pegunungan Ciyue tidak terlalu aman. Tetapi 2 wanita di belakangmu, aku ingin mengundang mereka untuk minum dan membiarkan mereka datang ke kapalku. Kata-kata Hua Qian tidak lagi berarti bertanya, tapi nadanya memerintah. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku dan kedua adikku sedang mabuk berat, jadi kami tidak akan mengganggumu. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum. Hua Qian mendengarkan dan matanya berbinar, minum anggur terlalu banyak itu bagus. Apa gunanya jika kau bisa minum lebih banyak dariku? Ayo, ayo, ayo. Hari ini kau naik perahuku. Di masa depan, aku berjanji padamu bahwa kau akan membuat kemajuan besar di kuil Dewa Bulan Merah dan makan serta minum makanan pedas di kota Gunung Bulan Merah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kedua adikku tidak akan pergi, jangan malu dan mari kita pergi. Ketika Hua Qian mendengar ini, wajahnya tenggelam dan tampak marah. Melihat kemarahan Hua Qian yang terpendam, beberapa wanita cantik Ying Ying dan Yan Yan di sampingnya langsung berkata dengan suara tajam, kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Apakah kalian tahu siapa anak muda kita? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga bunga di kota pegunungan Bulan Merah, dan murid inti dari Sekte Dewa Bulan Merah. Sekarang aku mengundang kalian bertiga untuk pergi ke perahu untuk berkunjung, yang mana pantas untuk kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian cantik? Naiklah ke perahu untuk bermain dengan kami. Jika kalian bosan, kalian bisa pergi. Hua Qian dikelilingi oleh hampir semua wanita muda, tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa para wanita ini menjilat di wajah mereka. Mereka jelas bukan keluarga baik-baik. Jika mereka bukan pemuja uang, mereka adalah King Lou. Setelah mendengar kata-kata wanita ini, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan sama-sama memiliki kulit yang muram. Keduanya memiliki status tinggi di Sekte Iblis Abadi. Yang satu adalah orang suci dari Sekte Iblis Abadi kontemporer dan sangat disukai. Yang lainnya adalah salah satu pemimpin Paviliun Qin. 8 keluarga kuat di Hengzhou semuanya sopan. Jika seorang wanita seperti ini berani berbicara dengan mereka berdua di 13 negara bagian abadi, diperkirakan tidak satu pun dari mereka akan melihat matahari keesokan harinya. Para wanita itu berbaring di tubuh Hua Qian, menjilat dan berbisik, Tuan muda, jangan pedulikan mereka. Bukankah sudah cukup bagimu untuk memiliki kami? Benar sekali, Tuan muda. Kedua gadis ini terlihat dingin. Mereka tidak akan melayani orang pada pandangan pertama. Itu sangat baik dari kami. Mungkin, kedua gadis ini sudah lelah bermain dengan pria lain. Jika mereka naik ke atas, perahu akan mencemari tempat Tuan muda. Setelah kata-kata wanita ini, Hua Qian tidak banyak bereaksi. Sebaliknya, Lin Bai merasakan 2 ide pembunuhan datang dari punggungnya. Punggung Lin Bai menjadi dingin. Dia menatap Qin Yuyan dan Jiang Xuansu di belakangnya. Matanya tajam, seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Dia menatap kapal dengan dingin. Sekelompok orang busuk di King Lou Hualen berani berkomentar di sini. Kamu ini apa? Wajah Qin Yuyan berubah pucat, dan berkata dengan dingin. Para wanita itu melotot dan berteriak, berani, siapa orang-orang busuk di gang King Lou Hua? Qin Yuyan melangkah maju 2 langkah, dan perlahan-lahan berjalan ke depan Lin Bai. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku memanggil absen? Kamu sangat tidak tahu malu. Para wanita itu dengan marah membentak Qin Yuyan, kamu.
Aku ingin kamu terlihat cantik. Aku cantik alami. Aku tidak perlu kamu melihatku. Qin Yuyan tersenyum dingin. Hua Qian mulai merencanakan pertengkaran antara beberapa gadis, dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah, Jepang hari ini keluar untuk bermain. Jangan mengatakan sesuatu yang mengecewakan saat kamu bahagia. Kalian berdua, naiklah ke kapal dengan cepat. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan mau meninggalkan sungai hidup-hidup hari ini." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kalian berniat untuk tinggal bersama kami." Wajah Hua Qian datar, menatap Qin Yuyan. Sudut mulutnya berangsur-angsur menjadi dingin dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu keahlianku di Sekte Dewa Bulan Merah." Seseorang. Hua Qian tersentak dan bergegas keluar dari kapal. Lebih dari 20 orang kuat berkata, "Tolong beritahu aku." Hua Qian menunjuk ke arah Qin Yuyan dan Jiang Xuansu dan berkata, "Bawa kedua gadis ini ke perahu. Adapun pria itu, bunuh mereka dan lemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan." Ya. Sambil berbicara, lebih dari 20 orang itu terbang ke kapal Lin Bai. Lin Bai dapat melihat bahwa 20 orang ini semuanya adalah pencapaian dari Jiuji Daojing, yang tidak sulit untuk dihadapi. Pada saat mereka mulai, Lin Bai diam-diam mengumpulkan kekuatan. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan Jiang Xuansu di belakangnya melompat dan melesat ke udara. Berdiri di hadapan bulan yang cerah, kekuatan besar Lin Bai menyatu menjadi cetakan telapak tangan yang besar dan tak tertandingi di udara, menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping, dan semua prajurit di dalamnya terluka parah. Jika Jiang Xuansu ingin membunuh mereka, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Mata Lin Bai membelalak. Asal-usul kapal itu tidak sederhana. Baru saja, Lin Bai memperhatikan bahwa ada susunan pertahanan yang sangat kuat di kapal. Bahkan yang kuat di alam Taoisme dan dewa, sulit untuk menerobos dalam sekejap. Telapak tangan Jiang Xuansu menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping. Semua prajurit terluka parah dan jatuh ke air untuk meminta bantuan. Ini adalah tempat yang paling menakutkan di Jiang Xuansu. Telapak tangan Xuansu, kakak senior Jiang dapat mengendalikan kekuatannya hingga tingkat seperti itu. Sungguh menakjubkan. Misalnya, hampir semua murid Sekte Dewa Ciyue yang bersama Hua Qian adalah seniman bela diri di alam Tao. Namun, prestasi para wanita itu terlalu rendah. Beberapa dari mereka hanya ingin memenangkan tahta, sementara yang lain hanya memiliki alam hidup dan mati. Jika Jiang Xuansu ingin membunuh mereka dengan satu tangan, itu akan mudah, namun akan terlalu sulit jika hanya melukai mereka semua. Bab 4228 Tiga segel dari timur dan perintah penjara abadi untuk semua makhluk hidup. Peri itu menyapu udara dan menghancurkan kapal dengan satu tangan sebelum bulan, menyebabkan ratusan lonceng seniman bela diri jatuh ke dalam air. Sialan. Sialan di Hua Qian dari Suizong, dia melotot ke Jiang Xuansu dan meraung dengan marah, "Tunggu, aku akan memberitahumu untuk hidup atau mati." Jiang Xuansu jatuh dari udara dan menatap perahu lukisan dengan tenang. Tuan muda masih sangat keras ketika dia jatuh ke dalam air. Tampaknya pikiran tuan muda masih belum jernih. Biarkan dia tinggal di dasar sungai untuk waktu yang lama. Qin Yuyan bercanda mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanannya. Dia mengatakan sesuatu di mulutnya dan melemparkannya ke dalam segel besar. Token itu jatuh dari langit dan jatuh di sungai. Ketika Hua Qian dan semua prajurit lainnya melihat rune itu jatuh, mereka ingin melawan, tetapi pada saat kritis ini, perintah Fu mengirimkan kekuatan teroris, seperti gunung, menekan mereka semua di dasar sungai. Sungai itu berangsur-angsur kembali tenang, tidak ada prajurit yang membayar permukaan, hanya menyisakan tumpukan puing-puing bangunan yang rusak. "Ayo, kembali." Dalam diam, Jiang Xuansu menyaksikan Qin Yuyan menekan Hua Qian dengan menggunakan perintahnya. Dia segera melompat ke tepi sungai dan kembali ke Qinglong Biyuan. Lin Bai tercengang. Bukankah kedua saudari bela diri yang lebih tua mengatakan bahwa aku harus menyelesaikan masalah itu? Bagaimana bisa pada akhirnya, kedua saudari bela diri yang lebih tua bekerja sama dengan bersih untuk menekan bunga itu? Baru saja, kata-kata Hua Qian dan para wanita di Qinglou benar-benar membuat Qin Yuyan dan Jiang Xuansu kesal, jadi mereka menekan mereka. Lin Bai tidak punya pilihannya hanya menggelengkan kepala, jadi dia harus mengikuti kedua saudari senior itu dan kembali ke Qinglong Biyuan. Namun, baik Lin Bai maupun Jiang Xuansu tidak menyangka bahwa ketika mereka mulai, di sebuah gedung tinggi di tepi sungai,
tiga tetua Keyu dan Wei Wuyu, wakil pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah, sedang minum di gedung itu. Mendengar suara yang datang dari danau, mereka juga datang ke jendela dengan rasa ingin tahu dan melihat apa yang terjadi di sungai. Begitu mereka datang ke jendela, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih bangkit dari langit, menamparkan kapal dengan satu tangan sebulan yang lalu. Ketika ketiga tetua melihatnya, mereka terkejut, mata mereka melebar dan wajah mereka terkejut. Melihat ini, Wei Wuyu berkata dengan heran, ini adalah apakah Yandong, Master Iblis Abadi, datang ke segel Zenlong, pendahulunya. Tiga wajah tua yang panjang sedikit malu, tersenyum dan berkata, Saudara Wei mengenali telapak tangan ini. Wei Wuyu berkata sambil terkekeh, Saudara Keyu, kamu benar-benar pelupa. Pada pesta bulan jahat dari Sekte Bulan Jahat, sesepuh Yandong Lai saat itu masih memegang posisi 9 sesepuh dari Sekte Iblis Abadi. Setelah 7.000 tahun berkultivasi dengan keras, dia memiliki pengaruh yang besar pada 1.000 negara bagian bulan jahat. Pada saat itu, pada pesta bulan jahat, negara-negara besar lainnya dari 1.000 negara bagian bulan jahat memandang rendah 13 negara bagian abadi, dan para pendahulu Yandong mengalahkan 2 kali dengan 3 segel. Lebih dari 10 orang kuat mengejutkan Sekte Bulan Jahat. 3 segel, juga dikenal sebagai 3 segel dari timur. Mereka adalah Zenlong, menaklukkan iblis, Ziki Donglai. Untungnya ketika sesepuh Yandong Lai bertarung melawan para pahlawan di perjamuan bulan jahat, kamu dan aku sama-sama generasi muda. Secara alami, aku melihat kekuatan 3 segel Donglai. Terlebih lagi, cetakan tangan ini cukup untuk menjadi tak terlupakan selamanya. Tiga tetua tersenyum malu, wajah mereka tak berdaya. Wei Wuyu berkata, saya ingat bahwa 500 tahun yang lalu, tetua Yandong Lai tidak memiliki umur panjang. Dia menutup gua Buddha abadi milik Sekte Iblis Abadi Anda dan mengumumkan pengasingannya. Sepertinya saya ingat bahwa tetua Yandong Lai tidak menerima murid, dan 3 segel Dong Lai tidak datang ke Gunung 7 Jue Abadi milik Sekte Iblis Abadi Anda. Siapa gadis ini? Bagaimana Anda bisa menampilkan 3 segel pendahulu Yandong Lai? Wei Wuyu bertanya kepada 3 tetua. Ketiga tetua hendak berpikir tentang bagaimana menjawab, tetapi pada saat ini, mereka melihat Qin Yuyan mengeluarkan perintah untuk menekan Hua Qian dan yang lainnya. Wei Wuyu terkejut, perintah semua makhluk hidup untuk memenjarakan para dewa dari Sekte Iblis Surga. Dan siapa gadis ini? Wei Wuyu terkejut dan bertanya kepada 3 tetua. Setelah melihat wajah Qin Yuyan dengan jelas, ketiga tetua itu berkeringat dingin. Bagaimana mungkin mereka baru saja tiba di kota pegunungan Ciyue dan membuat keributan besar seperti itu? Perintah semua makhluk hidup untuk memenjarakan para dewa, yang masing-masing bernilai jutaan batu api, seharusnya lebih dari 1 juta manik-manik ajaib menurut harga Sekte Iblis Abadi Anda. Wei Wuyu berkata dengan suara rendah, gadis ini mengeluarkan perintah semua makhluk hidup untuk memenjarakan para dewa dan melemparkan mereka sesuka hati seperti mainan. Bukankah ini karakter biasa? 3 tetua tersenyum masam, wanita ini bermarga Qin. Oh! Wei Wuyu segera kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, tidak heran dia terlihat begitu akrab. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya putri dari Qin Lao Guai. Ketiga tetua itu berkata sambil tersenyum, ya, mereka adalah 3 gadis yang berada di bawah pangkuan kakak senior Qin. Mereka adalah penguasa Paviliun Qin, Sekte Iblis Abadi. Wei Wuyu berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah putri dari monster tua dinasti Qin. Tidak heran jika menggunakan makhluk hidup untuk memenjarakan makhluk abadi seperti mainan, dikatakan sudah hilang. Saudara Keyu, bagaimana Anda menangani masalah ini? Wei Wuyu tiba-tiba mengubah ucapannya dan bertanya sambil tersenyum, wanita berpakaian putih itu akan memperlihatkan 3 meterai pendahulu Yandong Lai. Jelas, itu ada hubungannya dengan Gua Xianfo. Bagaimana kalau meminta putri monster tua itu untuk menggunakan perintah semua makhluk hidup untuk memenjarakan makhluk abadi dan menekan Hua Qian dan yang lainnya di dasar sungai? Saya dapat memberi tahu Anda, asal-usul gadis berpakaian putih dan keluarga Qin tidaklah sederhana, tetapi Hua Qian juga sangat penting. Orang tuanya semuanya menduduki posisi tinggi di Sekte Dewa Bulan Merah, dan ada keluarga bunga di salah satu dari 72 keluarga di kota pegunungan Ciyue di belakangnya. Bahkan jika aku memiliki konflik langsung dengan mereka, aku harus bersikap sopan kepada mereka. Ketiga tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, apa yang bisa kulakukan? Kalian tidak dapat menahannya. Kalian tidak tahu kekuatan perintah itu.
Setelah segel disegel, itu dapat dilepaskan oleh pemberi sendiri, atau itu hanya dapat diselesaikan oleh orang yang tertindas itu sendiri. Jika kita tidak memiliki masalah besar minum dalam beberapa tahun terakhir, kita tidak berpikir itu ide yang baik bagi kita untuk duduk di keluarga kerajaan. Jangan khawatir. Selama gadis dari keluarga Qin bersedia mengambil kembali tatanan semua makhluk hidup, aku dapat menjamin bahwa Hua Jia dan Hua Qian tidak akan menyusahkannya. Ketiga tetua itu mengangguk dan berkata, baiklah, setelah minum secangkir anggur ini, aku akan kembali untuk mencari mereka. Setelah kembali ke Qinglong Biyuan, Lin Bai, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan kembali ke rumah mereka. Lin Bai mempelajari peta yang baru saja dia dapatkan di kediamannya, dan dia berkonsentrasi padanya. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan ada napas kekuatan di kediaman Qin Yuyan. Kekuatan ini dengan sengaja menyebarkan napas dan tampaknya ingin dia merasakannya. Pada saat yang sama, kekuatan ini sangat lembut dan tampaknya tidak memiliki niat jahat. Lin Bai tampak aneh. Dia keluar dari rumah dan datang ke rumah Qin Yuyan. Dia menemukan tiga tetua, Qin Yuyan dan Jiang Xuansu berdiri di halaman. Semua orang ada di sini. Kemarilah. Tiga wajah tua berwibawa, mendesah panjang, duduk di bangku, satu wajah jelek. Bab 4229 Permintaan yang tidak masuk akal. Ketika Lin Bai keluar dari kediaman Qin Yuyan, dia mendapati pintunya tidak tertutup. Seolah tahu bahwa Lin Bai akan datang, dia sengaja membukanya. Lin Bai mendorong pintu dengan hati-hati dan melihat bahwa di halaman, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan berdiri dengan tenang di samping seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu adalah tiga tetua. King Luo datang. Kemarilah. Ketika tiga tetua melihat Lin Bai masuk, mereka segera menarik napas dalam-dalam dan berseru. Saya telah bertemu dengan tiga tetua. Lin Bai menghampiri untuk memberi hormat. Tiga tetua menarik napas dalam-dalam, menatap mereka dan menggelengkan kepala. Mereka berjalan ke arah Jiang Xuansu untuk pertama kalinya. Mereka mengepalkan tangan dan berkata, Putri Suci, kamu baru saja tiba di Sekte Dewa Bulan Merah. Bagaimana mungkin kamu melakukannya lebih dulu? Jelas, tiga tetua mengenali identitas Jiang Xuansu tepat setelah dia menunjukkan tiga segel dari timur. Ada banyak monster tua di Gua Buddha Abadi. Banyak orang yang belum pernah menerima murid dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang telah diajari oleh banyak leluhur di Gua Xianfo adalah Jiang Xuansu. Tatapan mata Jiang Xuansu tenang, Anda tidak bisa menyalahkan saya, merekalah yang menghina diri mereka sendiri. Ya, saya secara alami tahu bahwa, sebagai orang suci, tidak mudah untuk melakukannya. Jika Anda melakukan sesuatu, mereka harus memprovokasi Anda terlebih dahulu. Tetapi maksud saya, kita harus bersikap rendah hati saat keluar. Jika Anda benar-benar marah, Anda dapat kembali dan memberitahu saya, dan saya akan mengatur seniman bela diri lainnya untuk memberi mereka pelajaran. Jiang Xuansu mengangguk, ya, beritahu yang lebih tua lain kali. Jiang Xuansu memberi tiga tetua satu langkah ke bawah. Ketiga tetua itu juga puas dengan senyuman. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka berteriak pada Qin Yuyan dan berkata, apakah Anda tahu bencana apa yang telah Anda lakukan? Semua makhluk hidup memenjarakan Ordo Abadi, sejuta manik ajaib, apakah itu yang Anda sia-siakan sesuka hati? He Hua Qian hanyalah seorang playboy. Apakah dia layak menyegelnya dengan perintah penjara semua makhluk hidup? Kamu. Ketika ketiga tetua itu berbicara tentang kemarahan, dia menepuk kepala Qin Yuyan dengan lembut. Rasa sakit itu membuat Qin Yuyan mengecilkan lehernya dan berkata dengan polos, Paman Keyu, kamu tidak tahu seberapa buruk kata-kata mereka. Jika bukan karena kata-kata buruk mereka, bagaimana mungkin saudari seperguruan itu melakukannya? Merekalah yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Tidak heran kita. Ketiga tetua itu meniup jenggot mereka dan melotot, oh. Apakah kamu berani membantah? Qin Yuyan berkata dengan polos, aku tidak punya. Ketiga tetua itu menyikat lengan baju mereka dan mendengus dingin, pergi dan ambil kembali perintah tahanan semua makhluk hidup. Aku tidak. Kata Qin Yuyan dengan keras kepala. Tiga tetua berkata dengan suara rendah, aku sudah membuat kesepakatan dengan Wei Wuyu, wakil pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah. Kau ambil kembali perintah semua makhluk hidup untuk memenjarakan para dewa. Dia menjamin bahwa Sekte Dewa Bulan Merah maupun keluarga bunga tidak akan menyelidiki masalah ini. Kita harus tetap bersikap rendah hati di wilayah orang lain.
Jika kau tidak mendengarkan, aku akan memberitahu ayahmu saat aku kembali. Qin Yuyan melotot dan akhirnya berkata, baiklah. Setelah tiga tetua memarahi Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan dengan keras, mereka akhirnya menatap Lin Bai. Lin Bai masih tersenyum dan tenang di dalam hatinya, berpikir itu semua disebabkan oleh dua saudari seperguruan yang lebih tua. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah seharusnya tiga tetua marah padaku? King Luo. Murid itu ada di sini. Tiga tetua membuka mulut mereka dan minum dengan dingin. Lin Bai menjawab dengan tergesa-gesa. Ketiga tetua berkata dengan sungguh-sungguh, ingatlah apa yang telah diatur oleh guru untuk kalian. Sebelum masalah ini selesai, aku tidak ingin kalian muncul lagi di Sekte Dewa Bulan Merah, agar tidak timbul keraguan dalam hidup. Mengerti? Hati Lin Bai mendatar, dan segera menjawab, mengerti. Ketiga tetua bertanya dengan suara rendah, bagaimana kalian bersiap? Lin Bai berkata sambil tersenyum, semuanya sudah siap, hanya angin timur yang kurang. Ketiga tetua mengangguk dan berkata, baiklah, karena pemimpin sangat mementingkan kalian, tentu saja dia punya ide. Ayo pergi. Sebelum kompetisi dimulai, kalian bertiga tidak diizinkan meninggalkan halaman Qinglong. Apakah kalian tahu? Ketiga Lin Bai mengangguk dan berkata ya. Kemudian, ketiga tetua itu menyingsingkan lengan baju mereka dan pergi, Qin Yuyan mengikuti mereka, untuk mendapatkan kembali perintah penjara semua makhluk hidup. Lin Bai dan Jiang Xuanzu saling memandang, tetapi sambil tersenyum, mereka kembali ke rumah masing-masing. Menurut hari pertempuran yang ditetapkan antara Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi, hari ini adalah 7 hari setelahnya. Berita bahwa kedua sekolah besar akan bertanding segera menyebar ke seluruh 18 prefektur di Bulan Merah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan memasuki kota Gunung Ciyue, menunggu dimulainya kompetisi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sisa waktu, Lin Bai, Jiang Xuanzu, Qin Yuyan tiga orang yang patuh tinggal di kediaman. 5 hari kemudian, hanya tersisa 2 hari sebelum kompetisi dimulai. Lin Bai berdiri di halaman, tenggelam dalam pikirannya. Tidak lama setelah itu, Lin Bai keluar dari halaman Jiang Xuanzu, menggenggam tangannya dan dengan hormat memanggil, apakah kakak senior Jiang masih tertutup? Kakak senior muda, aku ingin menemuimu. Begitu suara Lin Bai berakhir, pintu halaman terbuka dengan sendirinya. Lin Bai melangkah masuk ke halaman, dan Jiang Xuanzu juga keluar dari ruangan dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku sudah berada di kota pegunungan Ciyue selama beberapa hari. Aku ingin mengundang kakak seniorku untuk pergi berkunjung. Jiang Xuanzu berkata tanpa ekspresi, perintah larangan berjalan kaki dari tiga tetua belum kedaluarsa. Lin Bai berkata, tidak masalah. Jika tiga tetua melacaknya, tolong beritahu aku bahwa aku mengundangmu. Tiga tetua tidak akan menyelidikinya. Jiang Xuanzu mengangguk sedikit, segera bangkit, berjalan ke Lin Bai dan bertanya, apakah kita berdua? Bukankah kamu memanggil kakak Qin? Lupakan saja, ada terlalu banyak orang, itu tidak baik. Hanya kita berdua. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Jiang Xuanzu memerah, dan dia pergi bermain dengan Lin Bai sendirian, yang terdengar ambigu, kemana kita akan pergi? Silakan ikuti aku, kakak senior. Keluar dari Gunung Merah bersama Gunung Bulan Merah. Jika aku ingat dengan benar, bagian depan seharusnya adalah area terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah. Bahkan murid dalam Sekte Dewa Bulan Merah tidak diizinkan masuk tanpa izin. Bagaimana kalau kita masuk? Jiang Xuanzu dan Lin Bai berjalan berdampingan di hutan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja ingin masuk. Kakak senior Jiang, kakak senior memiliki permintaan yang tidak baik, yang agak tiba-tiba dan menyinggung. Tolong jangan salahkan kakak senior. Jiang Xuanzu bertanya, undangan macam apa? Lin Bai berkata, jika seseorang menghentikan kita nanti dan bertanya dari mana kita berasal, tolong bekerja sama denganku dan katakan bahwa kita adalah sepasang kekasih. Kita di sini untuk mengunjungi gunung dan sungai. Kita tidak tahu bahwa ini adalah area terlarang, jadi kita masuk ke dalamnya secara tidak sengaja. Mata Jiang Xuanzu membelalak dan dia terkejut melihat Lin Bai. Meskipun dia mengenakan cadar tebal, Lin Bai bisa merasakan pipi Jiang Xuanzu memerah, kekasih. Lin Bai berkata dengan serius, aku tahu permintaanku agak mendadak, tetapi masalah ini sangat penting bagi adik seperguruan. Tolong bantu aku. Bab 4230 menyelinap ke area terlarang.
Melihat penampilan Lin Bai yang serius dan hikmat, Jiang Xuanzu, meskipun dalam hatinya enggan melakukannya, setuju, baiklah, jika ada keadaan darurat, aku akan bertindak sesuai dengan kata-kata kakak seperguruan. Terima kasih banyak, kakak seperguruan. Lin Bai mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dan melanjutkan dengan Jiang Xuanzu. Aku tidak tahu apakah ada hambatan dalam kultivasi kakak seperguruan. Ada beberapa, tetapi untungnya, ada banyak guru di sekitarku yang dapat memecahkan keraguan mereka tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan membuat kemajuan yang begitu cepat. Bagus. Aku tidak ingin menjadi adik seperguruan. Aku harus memikirkannya sendiri. Adik seperguruan, jika kamu memiliki keraguan tentang kultivasi di masa depan, jika tidak ada bimbingan, kamu juga dapat datang kepadaku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memecahkan keraguan untuk adik seperguruan. Aku akan berterima kasih terlebih dahulu, kakak seperguruan. Ketika Jiang Xuanzu menyetujui permintaan Lin Bai, mereka berjalan bahu-membahu menuju puncak abadi. Dalam perjalanan, Lin Bai terus mencari Jiang Xuanzu untuk membicarakan semuanya. Mereka perlahan-lahan mulai merasa lebih baik. Jiang Xuanzu juga perlahan-lahan melupakan perkataan Lin Bai dan mengatakan semua yang dikatakannya. Jiang Xuanzu bahkan berpikir bahwa Lin Bai sangat pandai berbicara, dan dia bersedia untuk berkomunikasi dengan Lin Bai. Namun, Jiang Xuanzu tidak tahu bahwa yang dilakukan Lin Bai adalah membuat mereka tampak seperti sepasang kekasih, untuk melumpuhkan mereka, dan mungkin seseorang akan memata-matai mereka. Sambil mengobrol dengan Jiang Xuanzu, Lin Bai memperhatikan kegiatan di sekitarnya. Setelah beberapa jam, mereka perlahan-lahan masuk jauh ke dalam daerah terlarang Haosan. Lin Bai sudah mengingat rute untuk duduk dan melupakan puncak Xianren. Bahkan jika dia tidak melihat peta, dia dapat dengan jelas mengetahui arahnya. Menurut penilaian Lin Bai, posisinya saat ini hanya dipisahkan oleh beberapa gunung dari puncak Xianren. Dan gunung-gunung ini adalah tempat di mana Dewa Bulan Merah telah lama tinggal. Mengetahui bahwa ada tempat bagi banyak tetua Dewa Bulan Merah, Lin Bai tetap tidak berhenti, dan terus berjalan bersama Jiang Xuanzu. Mereka berbincang dan tertawa sepanjang jalan, seperti sepasang kekasih. Ketika Lin Bai menilai bahwa dia masih berada di tempat tetua itu berlatih, tiba-tiba, ada angin sepoi-sepoi bertiup di hutan pegunungan yang terbuka. Di antara angin itu terdengar suara tua, siapa yang berani datang ke sini? Tahukah kamu bahwa ini adalah daerah terlarang di belakang keluarga Dewa Bulan Merah? Siapapun yang mengganggu akan mati. Sua. Wajah Lin Bai dan Jiang Xuanzu berkelebat, dan seorang lelaki tua menghentikan mereka untuk pergi. Segera berhenti tertawa. Lin Bai dengan cepat mengepalkan tangannya dan berkata, maafkan saya. Kami bukan murid Sekte Dewa Bulan Merah. Saya tidak tahu lokasi tempat ini. Tolong jangan salahkan saya. Lelaki tua itu menatap Lin Bai dan Jiang Xuanzu dan bertanya, kalian berdua, mengapa kalian ada di sini? Lin Bai dengan cepat menjawab, saya pergi bermain dengan kakak perempuan saya. Untuk sementara waktu, saya lupa lokasi saya dan masuk ke sini secara tidak sengaja. Maafkan saya. Sebenarnya, lelaki tua itu telah mengamati Lin Bai dan Jiang Xuanzu secara diam-diam untuk waktu yang lama. Lelaki tua itu juga telah mendengar banyak percakapan mereka di sepanjang jalan. Sebagian besar dari percakapan itu adalah masalah Lin Bai dalam meminta nasihat Jiang Xuanzu. Kadang-kadang, Lin Bai akan memberitahu Jiang Xuanzu tentang pengalamannya di luar. Tampaknya mereka seperti sepasang kekasih tanpa keraguan. Seperti yang dikatakan Lin Bai, mereka mengobrol satu sama lain dan untuk sementara waktu lupa lokasi mereka dan datang ke sini. Lelaki tua itu terkekeh, enak juga jadi muda. Daerah terlarang di gunung belakang Dewa Bulan Merah adalah harta karun yang langka di dunia. Ada banyak gunung dan bebatuan aneh, gunung-gunung tinggi, bunga-bunga langka, dan hewan-hewan yang indah. Ini benar-benar tempat untuk bertamasya, tetapi ini adalah daerah terlarang. Kamu bisa kembali ke sini. Mendengar lelaki tua itu tidak menyalahkannya, Lin Bai segera menghela napas lega dan berkata, terima kasih, Tuan. Aku akan pergi sekarang. Segera, Lin Bai berbalik dan meraih tangan lembut Jiang Xuanzu dan pergi dari sini dengan cepat. Raja tua, Lin Bai, tertinggal. Di pupil matanya, perlahan-lahan muncul ekspresi kenangan, dan akhirnya berubah menjadi senyum pahit, pikirkan tahun itu aku telah menjadi teman lelaki tua itu, dan aku telah menjadi teman lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghilang di hutan, hanya meninggalkan desahan panjang.
Setelah meninggalkan daerah terlarang Hausan dan kembali ke kota pegunungan Ciyue, Lin Bai dan Jiang Xuanzu mendapatkan kembali kedamaian mereka. Itulah tujuanmu di sini. Pada saat ini, Jiang Xuanzu sepenuhnya mengerti bahwa perjalanan Lin Bai adalah untuk mencari tahu para penjaga daerah terlarang di Hausan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bantuanmu selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa pergi dengan mudah. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, berpura-pura menjadi kekasih untuk mengunjungi gunung dan sungai, sangat mudah untuk menyembunyikan mata dan telinga orang dengan mengobrol dan melupakan lokasi. Keduanya perlahan kembali ke halaman naga hijau, untungnya tidak mengganggu ketiga tetua dan Qin Yuyan. Ketika mereka kembali ke rumah mereka, Lin Bai duduk berlutut dan berbisik, di mana lelaki tua itu baru saja mengetahuinya, seharusnya ada 2 gunung jauhnya dari puncak Xianren yang duduk dan terlupakan. Mereka ditemukan di luar. Tampaknya tidak mudah untuk mendekati puncak Xianren. Coba lagi. Lin Bai tidak terburu-buru. Saat senja di hari ke-7, kilatan liontin giok menutupi napas Lin Bai, yang membuatnya menghilang dengan tenang di halaman Qinglong yang lain. Ketika Lin Bai muncul lagi, dia telah datang ke area terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah. Pada saat ini, Lin Bai mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam serta topi hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menutupi tubuh dan wajahnya, dan pelat giok yang menutupi langit menutupi napas, membuatnya memasuki area terlarang di gunung belakang seperti hantu. Di paruh pertama perjalanan, Lin Bai bertemu dengan beberapa murid patroli secara kebetulan, tetapi mereka semua dengan cekatan dihindari oleh Lin Bai. Dalam perjalanan ke depan, Lin Bai dan Jiang Xuanzu dihentikan. Lin Bai perlahan mendekat, menutupi liontin giok langit hingga ekstrim, menutupi napas Lin Bai dengan sempurna, melewati hutan pegunungan, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang muncul untuk menghentikannya. Sepertinya liontin giok untuk menutupi langit telah berhasil. Tampaknya para tetua yang telah mengolah diri mereka di pegunungan dan hutan di sini belum menemukanku. Lin Bai lolos dari perampokan, keberanian Lin Bai berangsur-angsur bangkit, terus berjalan maju dengan hati-hati. Melewati 2 gunung berturut-turut, Lin Bai bahkan melihat banyak tetua Qingxiu berlatih di bawah bulan. Jarak antara dia dan Lin Bai hanya 1 kilometer jauhnya, tetapi dia tampaknya tidak menemukan Lin Bai. Lin Bai sangat gembira dengan keefektifan liontin giok yang menutupi langit. Sepanjang jalan, dia tidak pernah ditemukan oleh tetua Qingxiu dari Sekte Dewa Bulan Merah. Secara bertahap Lin Bai mendekati puncak Xianren. Setelah melewati beberapa gunung, Lin Bai melihat bahwa medan di depannya tiba-tiba berubah. Sebuah gunung yang menjulang tinggi menjulang ke langit. Cahaya warna-warni di awan memenuhi malam. Tampaknya seorang abadi sedang duduk di awan. Lin Bai memandangi gunung itu dari kejauhan. Gunung itu sangat tinggi dan megah. Ada banyak sekali monster liar dan buas di dalamnya. Cahaya peri ada di mana-mana di puncak gunung. Cahaya itu sangat redup sehingga Anda bisa melihat sosok samar-samar duduk di puncak gunung dan melihat ke puncak. Dengan puncak ini sebagai pusatnya, pegunungan Sifang mengelilingi puncak-puncak tersebut dalam bentuk melingkar, dan lebih rendah dari puncak-puncak lainnya. Duduk di puncak gunung tampaknya dapat membawa sepotong surga dan bumi ini ke dalam pandangan, dan mengambil bintang-bintang bulan demi bulan. Apakah itu puncak abadi? Lin Bai bersembunyi dalam kegelapan, melihat ke puncak Xianren, Lengleng Trance.